Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di channel aku kali ini aku mau berbagi tips sama kalian, tips mendaki gunung untuk perempuan. Kenapa aku mau berbagi tips ini? Karena kemarin-kemarin ada beberapa orang yang DM aku di Instagram nanya-nanya, "Kak, hobi mendaki gunung ya sejak kapan sih?" dan lain-lain. Dan mereka nanya, "Gimana sih awal mendaki gunung tuh?" Nah, terus tipsnya apa sih? Apa aja yang harus kita siapin? Prepare-nya seperti apa? Nah, makanya daripada aku jawab satu-satu, jadi aku jawabnya lewat sini aja. Oke, tips yang pertama adalah olahraga. Nah, jangankan kita mendaki gunung ya, nggak mendaki gunung pun sebenarnya kita harus olahraga seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Apalagi lagi masa pandemi seperti ini, kita harus meningkatkan imun kita ya dengan cara olahraga sama minum vitamin. Nah, untuk mendaki gunung sendiri, kita tuh harus benar-benar prepare 2 minggu sebelum pendakian. Jadi sebelum pendakian, 2 minggu ke belakang itu kita harus olahraga dulu. Dan olahraganya pun rutin. Nah, terus ada yang nanya, "Kak, olahraganya apa sih kalau mendaki gunung supaya kaki kita kuat?" Nah, aku pernah tuh bikin channel tips olahraga sebelum pendakian gunung. Nah, di sini nih channelnya. Jadi mendaki gunung itu selain kita harus prepare barang-barang, kita juga harus prepare fisik. Nah, salah satunya dengan berolahraga. Dan olahraganya juga secara teratur ya, bisa sehari, misalkan hari Senin olahraga, Selasanya istirahat, Rabunya olahraga lagi. Jadi kalau bisa itu 2 minggu sebelum pendakian kita udah harus olahraga. Tapi kalau misalkan kalian sibuk bisa seminggu 3 kali, kayak gitu. Karena mendaki gunung itu membutuhkan fisik yang kuat, makanya kita harus olahraga dan supaya badan kita juga nggak kaget gitu. Kalau misalkan kita nggak olahraga kan badan kita tuh dimanjain, sedangkan kita mendaki gunung tuh harus memiliki fisik yang kuat. Jadi kalau kalian olahraga dari sebelum pendakian, kan jadi fisik kalian tuh nggak kaget, badan kalian tuh nggak kaget. Jadi kalian udah biasa karena udah terbiasa olahraga. Nah, tips yang kedua adalah kalian harus tahu jadwal haid kalian. Misalkan kalian haid di tanggal 1, terus kalian biasanya paling lama itu haid 7 hari. Berarti kalian harus menghindari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu. Kalian bisa mendaki di tanggal setelah haid. Kenapa sih Kak kalau naik gunung itu nggak boleh lagi haid? Sebenarnya sih dibilang boleh apa nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuman resikonya itu banyak banget gitu. Karena kan kalau lagi haid itu hormon kita naik. Otomatis apa-apa dibikin drama, apa-apa dibikin baper, apa-apa pasti emosi, apalagi perempuan ya. Apalagi posisinya kita lagi capek, tiba-tiba di tengah hutan kita marah-marah nggak jelas, kan itu nggak enak banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngebersihinnya gimana guys gitu, karena kan di gunung itu kan minim banget sama air, dan sekalinya ada air pun itu tuh lebih enaknya lagi dipakai minum atau buat masak kita gitu. Nah, tips yang ketiga adalah kalian harus tahu tujuan mendaki. Maksudnya gini, kalian harus tahu tujuannya mau mendaki gunung apa. Kalau misalkan untuk pemula, ya kalau bisa kalian harus cari tahu dulu nih treknya seperti apa. Kalian mau ke gunung A, berarti kalian harus tahu, cari-cari di YouTube, kalau nggak di Google, wah treknya seperti apa. Jadi kalian nanti nggak kaget gitu pas di saat kalian naik, kalian udah tahu treknya seperti apa. Nah, tips yang keempat, jangan memaksakan diri. Maksudnya gini, misalkan kalian tahu nih, kita naik gunung yuk kesini, kalian pemula nih, terus kalian cari tahu di YouTube, treknya kayak gimana ya, ternyata pas kalian lihat, wah kayaknya gue nggak bisa nih. Nah, jangan memaksakan diri, karena mendaki gunung itu hitungannya bukan semata-mata cuman buat sosial media, foto di sosial media atau pamer sama teman-teman, gue bisa mendaki loh, bukan itu. Hitungannya udah nyawa, karena kita membawa diri kita sendiri gitu. Tapi misalkan kita ternyata nggak sanggup, ya udah mendingan nggak usah gitu, mendingan nanti aja lagi cari gunung yang sekiranya kalian bisa sanggup. Tips kelima adalah membawa barang-barang yang penting. Nah, ini nih penting banget nih buat perempuan. Karena perempuan itu biasanya nih, mau bawa ini, bawa ini, bawa ini gitu. Dan sebenarnya tuh pas nyampe gunung tuh itu nggak kepake. Semua itu tuh nggak kepake, itu tuh sayang-sayang tenaga banget gitu. Kalian bawa berat-berat dari bawah, tapi sampai atas itu nggak kepake gitu. Apalagi kalian yang update banget gitu. Aduh, pengen ini, pengen OOTD di atas gunung gitu. Itu tuh nggak penting banget sih menurut saya. Jujur aja ya, saya kalau mendaki gunung tuh ya asal aja, baju yang saya bawa ya segini
itu tuh cukup gitu. Kalau misalkan saya pengen foto ya udah sebegininya aja gitu, nggak harus yang oh bajunya harus ini, karena ini mendaki gunung loh, kita bawa barang dari bawah sampai atas itu lumayan jauh perjalanannya, jadi nggak harus bawa barang-barang yang nggak penting. Jadi sangat sekali dihindari untuk membawa barang-barang yang nggak penting. Jadi kita benar-benar harus bawa barang-barang yang sekiranya nanti dipakai di atas gunung. Nah, tips yang keenam adalah izin orang tua. Itu udah pasti banget. Kalau misalkan kalian izin sama orang tua ternyata nggak diizinin, mendingan gak usah jalan. Karena doa orang tua itu mujarab banget. Jadi kalian harus benar-benar izin sama orang tua kalian kalau kalian mau mendaki gunung ini. Jadi amit-amit cabang bayi ya, suatu saat ada apa-apa, jadi orang tua kalian udah bisa langsung menghubungi kemana gitu. Jadi dia nggak usah bingung-bingung lagi gitu. Wah, anak gue kemana gitu. Kalau misalkan kita ada apa-apa, ya amit-amit cabang bayi ya. Misalkan orang tua kalian tahu nih kalian ada di gunung ini, jadi mereka bisa langsung menghubungi pihak base camp seperti itu. Oke guys, itu aja tips dari aku. Sebenarnya sih banyak ya, cuman itu aja poin-poin pentingnya. Jadi aku saranin sih dari semua yang aku omongin barusan, aku saranin sih buat kalian pendaki pemula atau yang baru mau mencoba naik gunung, kalau bisa kalian tuh harus tahu dulu treknya seperti apa. Misalkan kalian mau ke gunung ini, kalian harus tahu treknya seperti apa dan kira-kira kalian sanggup apa enggak. Jangan sampai kalian menyusahkan atau nyusahin teman-teman kalian yang lain gitu. Dan terus kalian juga harus prepare fisik kalian harus olahraga supaya badan kita tuh nggak cedera, karena mendaki gunung itu termasuk olahraga yang ekstrim guys. Oke guys, sekian tips dari aku kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, kalian boleh like. Misalkan kalian punya tips yang lainnya, kalian boleh komentar di kolom komentar ini. Terus jangan lupa subscribe channel aku juga ya, dan di-share di sosial media kalian. Oke, sampai jumpa di channel-channel aku selanjutnya. Bye!